Preview. Halo bro dan sis, sebelumnya kita sudah membahas film The King yang berkisah tentang kemunculan Raja Henry kelima sebagai penakluk kerajaan Perancis. Nah, itu ada kaitannya langsung dengan film yang akan kita bahas sekarang ini. Film The Messenger, The Story of Joan of Arc, berkisah tentang sosok Jeanne, seorang perempuan muda yang suci yang pada suatu masa memimpin prajurit kerajaan Perancis untuk memberontak terhadap kekuasaan penjajahan Inggris. Secara timeline sejarahnya sendiri, masa kemunculan Joan of Arc ini terjadi setelah King Henry kelima meninggal pada tahun 1422 karena terserang sebuah penyakit. Beliau meninggal muda. Jadi bisa dibilang bahwa film ini merupakan kelanjutan kisah dari film The King yang kita bahas kemarin. Gimana cerita lengkapnya? Ayo kita masuk ke wilayah cerita. Suatu hari istana kerajaan Prancis dihebohkan oleh sebuah surat yang kembali datang dari seseorang yang saat itu sedang jadi obrolan hangat di kalangan rakyat Prancis. Orang itu adalah seorang perempuan muda berusia 18 tahun, Jeanne namanya. Dia berasal dari desa Lorraine. Charles ke-7, putra mahkota kerajaan Prancis, menerima surat tersebut. Seperti surat yang terdahulu, isi surat kali ini masih berupa sebuah request dari Jeanne. Dia meminta dipersiapkan satu pasukan perang untuk menyerang benteng kerajaan Inggris di sebuah wilayah yang bernama Orléans. Jeanne mengatakan bahwa ia ingin agar Charles segera naik tahta menjadi raja. Para penasehat kerajaan melarang Charles untuk menemui perempuan ini karena asal-usulnya yang meragukan dan kabar di luaran yang menyebutkan bahwa si Jeanne ini diisukan suka mendengar bisikan-bisikan. Barangkali aja dia ini seorang tukang sihir. Namun kontradiksi dengan pendapat para penasehat, ibu mertua Charles justru mendorong mantunya agar menemui perempuan tersebut. Daripada percaya kepada ucapan penasehat yang bersifat politis, dia lebih mempercayai opini rakyat biasa. Saat itu, Jeanne dengan catatan aksi pemberontakan yang telah ia lakukan sudah dianggap sebagai pembawa keajaiban yang suatu saat akan membawa Prancis terbebas dari penjajahan kerajaan Inggris, dan bu mertua ingin berada satu frekuensi dengan rakyatnya. Mempercayai akan adanya sebuah keajaiban dan jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa mereka. Jeanne sendiri berencana untuk menghadap ke istana esok hari. Esoknya, Jeanne dengan ditemani beberapa orang temannya datang menuju istana kerajaan. Di istana sendiri, suasana sedang gugup. Mereka semua sedang menunggu seorang perempuan yang sosoknya sudah seperti sebuah mitos. Para penasehat Charles masih takut bahwa perempuan ini merupakan sebuah jebakan yang dikirim oleh pihak Inggris. Saat itu Inggris sudah menguasai setengah dari wilayah Perancis. Akhirnya timbullah sebuah ide. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, seseorang akan berpura-pura menjadi Charles, sedangkan Charles yang asli akan berada di kerumunan staf kerajaan. Kalau perempuan ini bisa mengetahui perbedaannya dan mengenali sosok Charles yang asli, maka dia ini beneran seorang perempuan yang suci. Akhirnya Jeanne pun datang, seorang perempuan muda berambut acak-acakan dan sikapnya tampak kaku. Ia dipersilahkan untuk menghadap putra mahkota Charles, yang mana di sana Jean d'Aulon, seorang staf kerajaan, duduk pada kursi singgasana raja. Jeanne pun menghampirinya dan ternyata si Jeanne ini bisa mengetahui bahwa orang yang duduk di singgasana raja bukan Charles yang sesungguhnya. Dia pun melihat ke sekitar hadirin di ruangan. Akhirnya dia menemukan orang yang dia cari. Jeanne pun langsung bersimpuh di kaki Charles yang sudah ia anggap sebagai raja Perancis yang sebenarnya, meskipun saat itu Charles belum sah jadi raja karena status kerajaan Perancis sendiri yang masih di bawah jajahan Inggris. Charles pun akhirnya membawa Jeanne untuk berbicara secara private. Di sini Jeanne mengutarakan sebuah cerita. Pada suatu hari dia sedang berada di sebuah ladang ketika tiba-tiba hembusan angin yang kencang menerpa daerah tersebut dan menimbulkan sebuah bunyi. Suara yang aneh yang membentuk sebuah ucapan seperti memanggil namanya. Kemudian, awan yang bergerak cepat itu berubah menjadi sosok seorang manusia. Sosok seorang pria berjubah putih, berambut panjang dan berjenggot. Beberapa waktu kemudian ketika ia pulang dari acara misa di gereja, angin kencang itu pun datang kembali menerobos kaca patri gereja yang bergambar Tuhan Yesus. Dan saat itulah semuanya menjadi terang. Dia merasa bahwa Tuhan telah membisikkan sebuah pesan agar dirinya membebaskan kerajaan Prancis dari cengkeraman kerajaan Inggris dan mengantar Charles ke altar gereja Reims untuk dianugerahi gelar raja. Antara percaya nggak percaya, Charles pun menerima pesan dari Jeanne. Dia mempersilahkan Jeanne dan temannya untuk beristirahat, sementara dia akan mendiskusikan hal itu dengan para punggawa raja. Jean d'Aulon ditugaskan untuk melayani dan memenuhi segala keperluan Jeanne.
Jean hanya meminta air putih dan satu buah pena. Dia ingin mengirim surat kepada Raja Inggris yang isinya bahwa dia akan memberikan mereka kesempatan untuk mundur teratur sebelum dirinya sampai menuju Orleans. Segera surat itu pun dikirimkan oleh ajudan Charles. Jean sendiri adalah anak dari seorang penggembala domba di desa tempatnya tinggal. Orang tuanya sudah meninggal sedari dia kecil. Dia masih sempat bertahan bersama Catherine, seorang kakak perempuannya, sebelum akhirnya kakaknya itu meninggal dibunuh oleh prajurit Inggris setelah sebelumnya dia pun diperkosa. Esoknya Charles dan para orang terdekatnya mendiskusikan perihal Jean. Pihak penasehat masih sangsi dengan motif perempuan aneh ini. Untuk itu, mereka akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa ucapan Jean bukan omong kosong. Jean mengklaim diri bahwa dirinya masih virgin. Pihak istana pun dengan aparatur negaranya, beberapa orang nakes dengan dikomando seorang perawat senior melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kondisi Jean masih benar-benar terjaga. Tidak ada tanda pernah terjadinya sebuah pelanggaran. Kemudian para petinggi lain menguji soal kapabilitas Jean dalam hal peperangan. Jean bilang bahwa ia gak mahir bermain pedang, dia hanya mahir bermain tongkat. Semua jawaban Jean tidak ada yang bisa meyakinkan mereka. Kemudian ketua mahkamah meminta agar Jean memperlihatkan sebuah tanda, apapun itu, bahwa dirinya memang benar telah dikirim pesan oleh Tuhan. Jean tidak bisa memberikan bukti konkret. Dia datang ke sana bukan untuk bermain sulap. Tapi Jean menegaskan bahwa kehadiran dirinya saat ini di depan istana setelah berhasil membasmi 500 orang prajurit musuh adalah salah satu bukti dari tanda itu. Majelis pun teryakinkan. Beberapa hari berikutnya, kabar akan dikirimnya Jean ke benteng Orleans pun sampai ke prajurit setempat. Lord Dunois, saudara tiri Charles, menyambut kedatangan Jean. Mereka pun mengawal Jean dan pasukannya untuk masuk ke benteng Orleans. Benteng ini berada di lokasi yang dipisahkan oleh sebuah sungai dengan wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Inggris. Jean disambut hangat oleh warga yang memiliki keyakinan bahwa perempuan ini akan membawa mereka ke alam kemerdekaan. Namun Jean tidak mau untuk larut dalam suasana yang membuatnya terlalu nyaman. Dia ingin segera beraksi. Suara-suara di dalam kepalanya tidak berhenti menyuruhnya untuk segera bertempur. Benteng besar pasukan Inggris ada di sebuah lokasi yang disebut Tourelle. Namun untuk mencapai wilayah sayap dari benteng itu, pasukan Prancis terlebih dahulu harus merebut benteng Saint-Loup yang ada di ujung sungai. Ditanya masalah strategi, Jean mengaku tidak mengerti apa-apa. Yang ia tahu bahwa ia harus menjalankan perintah Tuhan. Alih-alih berstrategi dengan lebih dahulu menguasai benteng yang kecil, Jean mengajak mereka untuk langsung menyerang benteng besar yang berada di seberang mereka. Hal itu ditentang oleh Dunois dan yang lainnya. Selain karena hal itu merupakan sebuah perjudian besar, para prajurit ini masih skeptis dengan keberadaan Jean yang seorang perempuan. Mereka gengsi harus disuruh-suruh oleh ABG cewek. Maka dari itu, Jean pun memotong pendek rambutnya agar tampak seperti seorang lelaki. Esoknya subuh hari ketika Jean bangun, semua pasukan sudah tidak berada di tempat. Mereka melakukan pertempuran tanpa mengajaknya serta. Jean pun segera bergegas untuk bersiap-siap. Pasukan Prancis pimpinan Dunois memang sudah duluan berangkat, tidak mengindahkan Jean. Mereka mencoba untuk merebut benteng Saint-Loup. Pertarungan terjadi sangat ketat. Pasukan Dunois pun terdesak. Oleh karena itu, sang pimpinan memerintahkan semuanya untuk mundur. Tiba di luar benteng Orleans, pasukan yang mundur ini berpapasan dengan Jean yang langsung mengajak mereka semua balik untuk lanjut melakukan penyerangan. Jean menjanjikan kemenangan bagi para prajuritnya. Terinspirasi dengan semangat Jean yang berkobar-kobar dan menyala-nyala, pasukan Prancis yang tadinya sudah mundur akhirnya balik lagi mengikuti Jean. Dengan berani, Jean seorang diri mendatangi benteng Saint-Loup. Pasukan Inggris pun menutup pintu gerbang bentengnya. Hal itu tidak menghentikan Jean untuk terus bermanuver. Pagar benteng kecil ini yang hanya dipisahkan oleh sebuah parit ia loncati. Jean masuk menerobos ke dalam benteng pertahanan musuh seorang diri, dan dari sana dia memutus tali gerbang benteng yang juga berfungsi sebagai jembatan. Masuklah para pasukan Prancis yang sudah ia perintahkan untuk bersiap-siap. Pasukan Prancis menyerang pasukan Inggris yang keder melihat kenekatan seorang perempuan muda yang bisa menggerakkan satu pasukan perang yang besar. Jean sendiri tidak banyak bertarung, tapi dialah yang mengorbankan semangat juang para pasukannya untuk total dan pol dalam menghajar lawannya. Inggris takluk dan benteng Saint-Loup pun berhasil diduduki.
Jean tidak lantas leha-leha setelah itu. Prinsipnya adalah segera lebih baik. Intuisinya berkata bahwa pasukan Inggris sedang memperbaiki jembatan penyeberangan turel. Untuk itu mereka harus segera menyerang sebelum pasukan Inggris bisa nyebrang menuju wilayah mereka. Maka dari itu, dia pun langsung mengkomando pasukannya menyisir bantaran sungai untuk menyatroni benteng turel. Tidak lama, mereka pun sampai di depan benteng tersebut. Dari kejauhan, pasukan Inggris melihat kedatangan serombongan tamu yang hendak menguasai benteng mereka. Jean cuma butuh waktu sebentar sebelum akhirnya ia pun bertindak. Dia maju ke depan benteng musuh, memanggil Komandan Glasdale, memintanya untuk mundur sebelum mereka dilindas oleh pasukannya. Prajurit Inggris hanya membalas dengan ejekan. Jean pun balik untuk menghadap para prajuritnya. Dia memberikan orasi yang membuat semangat mereka makin berkobar-kobar. Sia-sia saja Dunois mencoba untuk berstrategi. Prajurit mereka kini lebih cenderung mendengar perintah Jean. Mereka pun menyerbu, seiring dengan pasukan Inggris yang mencoba untuk mengaktifkan senjata-senjata pertahanan benteng mereka. Namun pasukan Prancis tidak gentar. Dengan komando dari Jean yang berapi-api, mereka semua tidak takut mati. Prajurit Prancis mencoba memasang tangga agar mereka bisa menaiki benteng, dan itu senantiasa dihalangi oleh pasukan Inggris. Pertarungan berlangsung sengit. Melihat prajuritnya kesulitan untuk menembus benteng Inggris, Jean pun turun untuk bertindak. Dia nekat menaiki sebuah tangga yang sedari tadi masih rapat dihadang oleh pasukan Inggris. Jean naik ke tangga dan di saat itulah dia dicegat oleh seorang pemanah yang berada tepat di hadapannya. Anak panahnya dengan tepat mengenai dada Jean. Pejuang muda ini pun jatuh, rubuh menuju kerumunan prajuritnya. Pasukan Prancis pun untuk sementara mundur. Mereka segera membopong Jean agar segera mendapatkan pertolongan. Pasukan Inggris puas, mereka telah berhasil melukai pimpinan pasukan musuh mereka. Mereka yakin pasukan Prancis kini sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kondisi Jean sendiri saat itu lumayan parah. Panahnya menancap dalam ke dada sebelah kanan. Jean pun terbangun dari pingsannya, tapi dia malah jadi sedih karena melihat rekannya gak lanjut bertempur. Dia pun mencabut anak panah itu dari tubuhnya agar teman-temannya gak jadi berpangku tangan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Saat itu Jean kembali tak sadarkan diri. Mereka semua panik, tapi ternyata setelah nakes memeriksanya, Jean belum mati. Dia malah lagi tertidur dan ngorok pula. Dalam tidurnya itu, Jean berada dalam sebuah lorong di mana di ujung lorong tersebut dia melihat sosok prajurit Inggris yang dulu telah memperkosa dan membunuh kakaknya. Dia masuk ke dalam visi kejadian tersebut. Jean berteriak memanggil kakaknya, namun ia tidak bisa mencegah insiden itu untuk terjadi dan akhirnya dia pun terbangun. Saat itu dini hari di lokasi peperangan kemarin, Jean memeriksa kondisi sekitar. Prajurit Prancis semuanya masih tertidur. Di seberang di benteng turel, Kapten Talbot, prajurit Inggris pun sudah terjaga dan melihat ke arah seberang di mana pasukan Prancis sedang berada. Dia berteriak-teriak memaki-maki, menghina pasukan Prancis dan menghina Jean sebagai sundalnya setan. Dia tidak sadar bahwa Jean mendengarnya. Orang itu malah gak sadar bahwa sebetulnya Jean masih hidup. Hal itu langsung membangkitkan amarah Jean. Dia dengan bannernya mendekati areal sungai dan membalas ucapan Talbot. Orang itu kaget melihat Jean masih hidup. Jean segera membangunkan para prajuritnya. Dibantu oleh Jean de Aulon, mereka mempersiapkan pasukan mereka. Lalu Jean memberi komando agar prajuritnya mendorong menara pantau menuju ke tepian parit. Menara yang tinggi itu didorong untuk mendobrak pintu gerbang samping benteng turel. Prajurit Inggris yang masih belum siap kaget mendapat serangan yang tiba-tiba. Mereka segera menutup pintu benteng dan mempersiapkan persenjataannya. Pintu gerbang pun berhasil didobrak. Pasukan Prancis pun segera merangsek masuk menyerang pertahanan pasukan Inggris. Pertarungan pun terjadi melawan prajurit Inggris yang tertinggal di luar benteng. Pasukan Prancis di atas angin. Jean kemudian memerintahkan seorang rekannya untuk memulai serangan panah api. Dia mengincar pintu gerbang benteng agar terbakar sehingga nantinya bisa didobrak. Komandan Glasdale dari Inggris mengutus seorang sniper untuk mengincar Jean. Namun seorang prajuritnya mengetahui keberadaan sniper pemanah tersebut. Dia mengorbankan dirinya pasang badan untuk melindungi Jean. Kini pintu benteng pun mulai terbakar. Dunois memfollow up dengan armada pendobrak gerbang. Akhirnya pintu benteng pun terbuka dan langsung diserang oleh prajurit Prancis. Meskipun mereka mendapatkan hadangan serangan panah dan guyuran oli yang dilantarkan dari atas benteng.
Namun pasukan Prancis yang dikomandoi Jean kali ini tidak bisa dibendung. Mereka melahap habis semua prajurit Inggris yang tersisa, meskipun seorang kapten pasukannya berhasil kabur ke dalam sungai. Dalam suasana histeria itu, sebetulnya Jean tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia balik ke alam nyata ketika seorang temannya menyadarkan dirinya. Mereka sudah berhasil meluluhlantahkan pertahanan Inggris. Untuk sementara Jean pun larut dalam kegembiraan sampai akhirnya ia melihat pemandangan di hadapannya. Mayat para prajurit yang bergelimpangan mati sebagai korban perang. Jean sangat sedih melihat fakta itu. Meskipun menang perang, dia tidak lantas menjadi bergembira karenanya. Laporan kemudian datang bahwa ribuan pasukan Inggris yang lain sudah berposisi di lokasi ujung utara sungai. Dunois ngambil inisiatif agar mereka mempersiapkan pasukan mereka yang tersisa. Kedua pasukan ini pun saling berhadapan di ujung sungai tersebut. Jean maju ke hadapan pasukan musuhnya. Dengan lantang dia kembali memperingatkan agar mereka semua mundur kalau mereka nggak mau bernasib sama dengan rekan mereka yang sudah binasa di dalam benteng turel. Tanpa diduga, pasukan Inggris memutuskan untuk balik barisan. Mereka semua mundur menyerah kepada Jean dan pasukannya. Pihak Prancis pun merayakan kemenangan mereka. Jean pun disambut dan dieluk-elukan. Pihak istana merespon kabar itu dengan langsung meresmikan naiknya Charles ke-7 untuk menjadi Raja Prancis sebelum pasukan Inggris balik untuk menggagalkan deklarasi kemerdekaan mereka. Dalam sebuah seremonial yang dipaksakan di gereja Reims yang mereka agungkan, Charles pun diresmikan sebagai Raja Prancis. Setelah itu, Jean melanjutkan usahanya untuk mengusir total pasukan Inggris dari tanah Prancis. Inggris masih menguasai daerah Burgundy dan kota Paris yang merupakan ibu kota kerajaan mereka. Namun kali ini, Jean tidak lagi mendapatkan support yang biasanya dari Charles. Saat itu sebetulnya, dia pun sudah tidak lagi kedatangan suara-suara bisikan yang biasanya datang kepadanya membawa pesan. Namun Jean tidak mau untuk berhenti beraksi. Dengan amarah, Jean pun mendatangi Charles ke istana, mempertanyakan pasukan yang seharusnya ia kirimkan untuk mendukung serangannya. Setelah menang di Orleans dan telah berposisi sebagai raja, Charles telah memilih opsi lain. Ketimbang terus-menerus membiayai armada perang yang pastinya memakan biaya yang besar, Charles kini lebih memilih jalan diplomasi untuk mendapatkan kemerdekaan Perancis yang seutuhnya. Namun Jean tidak mau menunggu hasil dari diplomasi. Dia tetap ingin terus menyerang membela bangsa mereka yang masih dalam pendudukan tentara Inggris. Cuman wanita muda ini yang berani memerahi seorang raja pada saat itu. Pihak istana mendiskusikan hal tersebut. Para penasehat berpendapat bahwa kini mereka harus menyingkirkan Jean karena kalau dia terus nyerang, maka proses diplomasi yang sudah mereka lakukan selama berbulan-bulan akan mentah lagi. Bu mertua menguatkan lagi opini mereka. Meskipun dia sangat mengagumi sosok kepahlawanan perempuan muda itu, dia nggak bisa terus-menerus melakukan perangnya sendiri. Mereka akan membiarkan pihak Prancis Burgundy yang telah dikuasai oleh Inggris untuk menangkap Jean. Maka dari itu ketika Jean dan pasukan kecilnya menyerang Compiègne, sebuah wilayah Prancis di daerah Burgundy, mereka pun melakukan jebakan dan membiarkan Jean ditangkap oleh tentara Inggris. Jean d'Aulon yang setia mendampinginya tidak bisa berbuat banyak menyaksikan Jean diseret oleh pasukan musuh. Jean pun ditahan di penjara Burgundy untuk kemudian dijual kepada penawar tertinggi antara pihak Inggris dan pihak Prancis. Tentu saja pihak Inggris yang mendapatkannya. Dia diserahkan kepada majelis gereja di Rouen agar Jean diadili. Dengan hasil keputusan yang sudah diatur bahwa Jean harus dibakar hidup-hidup. Sebuah skema licik yang diinginkan oleh pihak Inggris. Mereka tidak mau mendapatkan kesan bahwa mereka telah membunuh seorang pemuja Tuhan. Untuk itu mereka ingin membuat agar Jean dihukum oleh gereja Prancis dengan dakwaan pelanggaran praktek klinik atau perdukunan. Jean pun dihadapkan ke pengadilan agama di Rouen dan dia dipaksa agar menceritakan semua bisikan-bisikan yang telah diisukan sering didengar oleh Jean. Namun demikian Jean tidak mau buka mulut. Di depan pengadilan, dia balik mengecam para bapak hakim kaum pendeta yang berusaha mendakwanya. Pendeta Vincente, salah seorang pendeta anggota majelis hakim, tidak sreg dengan prosesi pengadilan yang dilakukan terhadap Jean. Dia mengundurkan diri dan berniat untuk melaporkan hal yang terjadi kepada Paus di Vatikan. Namun dia keburu ditangkap oleh pihak Inggris. Mereka tidak mau ada kabar yang bersifat pelanggaran terdengar di luaran. Jean sendiri saat itu mulai sering didatangi oleh sosok yang mendebat keyakinan dirinya. Sosok itu mempertanyakan pernyataan Jean bahwa dia adalah pembawa pesan dari Tuhan.
Secara tidak langsung, sosok berjubah hitam ini ingin membalikan fakta dari apa yang selama ini Jean yakini, bahwa visi dan suara yang selalu ia lihat dan ia dengar bukan kiriman dari Tuhan, namun hanya imajinasinya belaka. Jean pun menjalani beberapa sidang yang pada intinya tetap pada sebuah skema agar Jean mengakui bahwa ia bukan penerima pesan dari Tuhan, namun justru mendapatkan bisikan dari setan. Kapten Talbot sampai putus asa selama Jean masih hidup, tentara Inggris bawahannya tetap tidak mau berperang. Mereka semua kadung percaya bahwa Jean memang benar-benar kiriman Tuhan. Manuver politik antara pihak gereja Rouen dan pihak Inggris pun terus berlanjut. Mereka mencari cara agar Jean bisa didakwa dengan hukuman dibakar, namun keduanya sama-sama tidak mau menjadi pihak yang melakukan dakwaan. Akhirnya dikeluarkanlah dakwaan paksaan dengan memakai nama institusi akademik, University of Paris. Terdapat 12 dakwaan, dan salah satunya yang dipakai sebagai senjata adalah bahwa Jean ini seorang yang melawan kodrat dari Tuhan, dengan caranya yang selalu berpakaian dan berpotongan rambut menyerupai lelaki. Sebelum eksekusi dilakukan, Jean sempat menyadari satu hal yang mungkin menjadi dosanya, bahwa alasan sebetulnya dia ingin berperang melawan pasukan Inggris sangat mungkin dimotivasi oleh dendam pribadi, tidak semata karena ia ingin bela negara. Seperti disinggung sebelumnya bahwa anggota keluarga Jean semuanya mati dibunuh oleh tentara Inggris. Jean dibakar hidup-hidup di tengah lapang pasar Rouen pada tanggal 30 Mei 1431 dalam usianya yang masih ke-19 tahun. 500 tahun kemudian, dia mendapatkan rehabilitasi nama. Oleh Gereja Vatikan, Jean of Arc dinyatakan sebagai orang yang suci. Demikian ceritanya Bro dan Sis, sebuah sosok legenda Prancis yang pada akhirnya disematkan gelar pahlawan oleh pemerintah Prancis zaman modern. Kita tim Sinetok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!